Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah 3 yaitu tugas 3 perencanaan program komunikasi. Dengan judul membangun kembali kepercayaan pasca krisis lingkungan. Presentasi ini membahas program komunikasi tertinggi untuk memulihkan reputasi perusahaan yang terdampak krisis lingkungan melalui transparansi tindakan konkret, kolaborasi komunitas, dan transformasi berkelanjutan. Yang pertama, realitas krisis. Dampaknya, lingkungan krisis mengikis kepercayaan publik dengan cepat dan membuat reputasi perusahaan menjadi rapuh. Dampaknya meliputi resiko reputasi, dampak sosial, lalu konsekuensi bisnis. Resiko reputasi ini kehilangan kepercayaan konsumen, pengetatan pengawasan regulator, tuntutan hukum, hingga boikot pasar. Dampak sosialnya itu kerusakan mata pencaharian masyarakat lokal, gangguan kesehatan, dan timbulnya ketegangan di komunitas sekitar. Dan yang kedua ada strategi pemulihan atau alur tindakan konkret. Untuk menciptakan siklus akuntabilitas yang terukur, perusahaan harus menerapkan 4 langkah strategis yang terukur. Yaitu yang pertama knowledge atau pengakuan, yang kedua investigasi, yang ketiga correct atau koreksi, yang keempat monitor dan report. Yang ketiga, pendekatan berbasis budaya partisipasi. Pemulihan reputasi tidak akan efektif tanpa adanya keterlibatan aktif dari elemen masyarakat sekitar melalui dialog dan konsultasi, yang mana mengadakan kerangkaian forum terbuka guna mendengarkan dampak langsung dan harapan dari masyarakat. Yang kedua, pelibatan praktis. Bekerja sama dalam program pemulihan lingkungan serta mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal. Dan yang ketiga, kolaborasi multisektor, membangun kemitraan dengan LSM, kalangan akademis dan media untuk memvalidasi serta menyebar informasi secara netral. Yang keempat, mengubah krisis menjadi transformasi, yang mana krisis ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki praktik operasional secara berkelanjutan melalui 3 pilar, yang mana ada 3 pilar, yaitu proyek restorasi, yang kedua program ekonomi lokal, dan yang ketiga adalah inovasi operasional. Lalu yang kelima adalah komitmen masa depan berkelanjutan, yang mana pemulihan citra adalah proses jangka panjang yang membutuhkan konsistensi berupa yang pertama transparansi rutin, yaitu mempublikasikan data pemantauan lingkungan dan progres perbaikan di setiap kuartal. Yang kedua, akuntabilitas independen, yang mana membentuk panel audit eksternal yang melibatkan akademis dan LSM. Yang ketiga, integrasi berkelanjutan, memasukkan indikator capaian lingkungan ke dalam KPI manajemen dan sistem remunerasi. Dan yang keempat adalah komunikasi berkelanjutan, yang mana mengencarkan kampanye edukasi kepada publik bagaimana kisah pemulihan yang nyata, serta memberikan pengakuan atau kontribusi komunitas. Sekian.